Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiawan. Saya dari Akademi Kebidanan tingkat 2 semester 3 Wijaya Wusada Bogor. Saya di sini akan melakukan praktik APN atau asuhan persalinan normal dengan 60 langkah. Selamat menyaksikan. Berikut peralatan untuk asuhan persalinan normal. Yang pertama, partuset dalam bak instrumen yang berisi gunting epis, lalu 2 klem, 1 benang tali pusat, 1 buah setengah koher, 2 pasang sarung tangan DTT, 5 kasa, dan spet 3 cc. Lalu hacking set, yaitu yang berisi 1 buah nal puder, lalu ada jarum otot dan jarum kulit, lalu ada spet 5 cc, ada pinset, ada benang kromik, ada sarung tangan DTT. Lalu selanjutnya ada 1 buah korentang, lalu ada stetoskop, ada medline, ada linex, ada 1 buah kom berisi kapas sublimat, ada infuset, ada aboket ukuran 16 sampai 18, lalu ada 1 buah jarum jam, lalu ada termometer, lalu ada sphygmanometer, ada termometer, lalu ada kacamata, lalu ada alat resusitasi, ada 1 buah kom dan delay. Lalu ada obat-obatan, yaitu lidocain 1%, oxytocin 10 IU, metergin 0,2 mg, RL atau D5% atau NaCl. Lalu setelah itu perlengkapannya: 1 buah celemek, 1 buah sepatu boot, ada 1 buah kain untuk stenang, kain panjang, lalu ada 1 buah pembalut, ada 1 buah baju ibu, ada 2 handuk kering, lalu ada 1 set perlengkapan bayi, lalu ada 1 wadah larutan klorin 0,5%, ada 1 wadah air DTT, lalu ada tempat sampah infeksius dan tempat sampah non infeksius, lalu ada 2 nerbekken, lalu ada 1 buah safety box, ada 1 buah mangkuk plasenta, ada waslap dan topi bayi. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Wanda, saya yang bertugas pada BPM pagi hari ini ya Bu ya. Apakah benar dengan Ibu Siti? Baik, jika benar, Ibu hari ini akan melakukan persalinan ya Bu ya. Ibu, di sini saya akan membantu persalinan Ibu nanti. Apakah Ibu bersedia Bu? Baik Ibu, jika Ibu bersedia. Sebentar ya Bu. Ibu sudah mulai sering merasakan kontraksi ya Bu ya? Oh iya, baik, begitu saya akan cek dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Oh, ini sudah mulai banyak keluar cairan Bu. Lalu perineumnya juga sudah menonjol, vulvanya juga mulai membuka. Ini sebentar lagi Bu akan melakukan persalinan ya Bu ya. Sebentar ya Bu. Lalu setelah itu kita menyiapkan perlengkapan persalinan, memastikan kelengkapan alat persalinan. Lalu setelah itu
mematahkan ampul oksitosin 10 unit. Lalu setelah itu kita masukkan spet 5 cc ke dalam bak instrumen. Lalu setelah itu kita memakai celemek, memakai kacamata, memakai masker, dan memakai sepatu boot. Lalu setelah itu memastikan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan teknik 6 langkah dengan menggunakan sabun. Yang pertama, sisihkan baju hingga ringan. Lalu cuci tangan dengan teknik 6 langkah di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Lalu bilas. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan. Lalu setelah itu kita masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Lalu setelah itu masukkan ke dalam bak instrumen. Lalu setelah itu menyiapkan setengah kohar di ujung bak instrumen dan tutup kembali bak instrumen tersebut. Lalu setelah itu memastikan pembukaan dan keadaan janin. Dekatkan kom berisi kapas sublimat dan nirbecken. Lalu setelah itu gunakan sarung tangan dan melakukan vulva hygiene. Bu, permisi ya, saya akan melakukan vulva hygiene dulu ya Bu, atau membersihkan area vulva ibu dulu. Yang pertama yaitu labia mayora dextra, labia mayora sinistra, labia minora dextra, labia minora sinistra, lalu vestibulum hingga anus. Lalu setelah itu ganti sarung tangan jika sarung tangan tersebut terkena feses. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Jika ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Lalu setelah itu mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan mencuci tangan kembali. Lalu setelah itu kita periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau relaksasi uterus. Untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Bu, permisi ya. Lalu setelah itu mengambil tindakan yang sesuai ketika DJJ tidak normal. Lalu mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam DJJ dan kontraksi. Semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya ke dalam partograf. Lalu setelah itu menyiapkan ibu dan keluarga dan membantu proses pimpinan meneran. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya.
Ibu posisinya mau bagaimana? Kalau misalkan kayak gini nyaman nggak ibunya? Sudah nyaman seperti ini ya Bu. Lalu setelah itu meminta bantuan keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran. Ibu, Bapak, tolong ya, ini takutnya si ibunya pengen ditemenin sama Bapak. Nanti tolong ibu buat meneran ya Pak ya. Lalu setelah itu melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan untuk meneran. Lalu setelah itu anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, dan mengambil posisi yang baik ketika ibu belum merasa ada dorongan dalam 60 menit. Ibu boleh kok berjalan. Jalan pelan-pelan aja Bu. Jalan, jongkok. Boleh miring kiri Bu. Ketika ibu belum ada dorongan ya Bu selama 60 menit. Ibu boleh minum. Lalu setelah itu pertolongan persiapan kelahiran bayi. Lalu letakkan 2 buah handuk di atas perut ibu. Saat kepala sudah terlihat depan vulva 5-6 cm. Lalu setelah itu letakkan kain dilipat 1/3 di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu. Lalu setelah itu dekatkan partusep. Lalu buka tutup partusep dan pastikan alat sudah lengkap. Lalu memakai kedua sarung tangan DTT. Lalu lahirnya kepala melindungi perineum dengan satu tangan dan tangan yang lain menahan kepala bayi agar tidak terjadi refleksi maksimal dan membantu lahirnya kepala serta menganjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas dan cepat. Ibu tarik nafas ya Bu ya, tarik nafas. Lalu setelah itu memeriksa ada lilitan tali pusat pada leher janin atau tidak. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan dari bagian atas kepala. Lalu jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong di antara kedua klem. Lalu setelah itu menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara biparietal. Tangan kanan di atas, lalu tangan kiri di bawah. Lakukan gerakan curam ke bawah untuk melahirkan bahu depan dan curam ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Lalu setelah itu lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala lengan dan siku sebelah bawah
Gunakan tangan untuk menelusuri dan memegang lengan dan kaki sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung bokong, tungkai dan kaki. Lalu pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki, dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari lainnya. Alhamdulillah ya Bu ya, anaknya sudah lahir dengan normal. Lalu setelah itu penanganan bayi baru lahir. Jika bayi baru lahir tidak menangis dengan spontan, lalu lakukan langkah-langkah resusitasi. Lalu setelah itu mengeringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan. Tanpa membersihkan vernix, ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Lalu biarkan bayi di atas perut ibu. Lalu setelah itu memeriksakan kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Ibu permisi ya, coba saya cek dulu, takutnya ada bayi lagi Bu. Ibu, saya akan menyuntik oksitosin di paha bagian atas ibu ya Bu. Lalu setelah itu menyuntik oksitosin 10 unit di intramuskuler atau paha bagian atas atau bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntik oksitosin. Menyuntik oksitosin dalam 1 menit. Lalu setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem ke-1 kira-kira 3 cm dari pusat bayi, dan klem kedua 2 cm dari klem pertama. Lalu setelah itu melakukan pemotongan tali pusat dan mengikat tali pusat. Pemotongan tali pusat dilakukan dengan angkat tali pusat yang telah dijepit. Lalu lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem. Lalu lindungi perut bayi. Lalu jika tak ikat tali pusat dengan menggunakan benang steril atau umbilical clamp. Lalu setelah itu meletakkan bayi agar ada kontak kulit antara ibu dan bayi dengan posisi tengkurap, dengan kepala bayi berada di antara payudara ibu dan lebih rendah dari puting payudara ibu. Ibu, ini bayinya ya Bu ya. Lalu setelah itu menyelimuti ibu dan bayi dengan menggunakan kain hangat. Lalu pakaikan topi. Lalu setelah itu penata laksanaan persalinan aktif skala 3. Memindahkan klem tali pusat dengan jarak 5-10 cm di depan vulva. Lalu setelah itu meletakkan satu tangan tepi atas simfisis dan dorong ke atas, dan tangan lain menegangkan tali pusat guna mendeteksi apakah sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta atau belum. Lalu setelah itu melakukan peregangan tali pusat terkendali pada saat uterus berkontraksi.
Lalu setelah itu melakukan peregangan tali pusat terkendali pada saat uterus berkontraksi, dan jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Lalu setelah itu mengeluarkan plasenta, melahirkan plasenta dengan meregangkan tali pusat ke arah sejajar dengan lantai, dan kemudian ke arah atas untuk mengikuti poros jalan lahir. Setelah plasenta tampak depan introitus vagina, lahirkan dengan hati-hati dengan melakukan putaran searah jarum jam. Lalu lahirkan plasenta dan letakkan plasenta pada wadahnya. Lalu setelah itu melakukan masase uterus di atas fundus uteri dengan gerakan melingkar sehingga uterus berkontraksi. Lalu setelah itu memeriksa plasenta. Cek kelengkapan plasenta bagian maternal, yaitu kotiledon, selaput amnion, dan selaput korion, maupun bagian fetal tali pusat. Lalu setelah itu mengevaluasi kemungkinan adanya laserasi pada vagina dan perineum dan melakukan penjahitan bila terdapat laserasi. Setelah itu melakukan prosedur pasca persalinan, memeriksa kembali kontraksi uterus dan tanda bahaya perdarahan pervaginam, serta memastikan kontraksi uterus baik. Lalu memberikan cukup waktu antara kontak kulit bayi dan kulit ibu, paling sedikitnya selama 1 jam. Lalu setelah itu memberikan tetes mata antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1 mg, IM di paha kiri, lalu anterolateral setelah 1 jam, dan lakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Lalu setelah itu memberikan suntikan imunisasi HB0 di paha sebelah kanan. Setelah pemberian vitamin K selama 1 jam. Lalu selanjutnya melanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah terjadinya perdarahan pervagina. Lalu setelah itu mengajarkan ibu atau keluarga untuk memeriksa atau merasakan uterus yang berkontraksi baik, dan mengajarkan untuk melakukan masase uterus apabila kontraksi uterus tidak baik. Jika ibu merasa perutnya kencang, itu berarti kontraksinya baik ya Bu, kontraksi uterusnya baik. Lalu setelah itu mengevaluasi dan mengestimasi jumlah perdarahan. Lalu setelah itu memeriksa tekanan darah, nadi pernafasan, TFU, kontraksi, kandung kemih, dan jumlah perdarahan setiap 15 menit selama 1 jam postpartum. Ibu permisi ya, dicek dulu pernafasannya, tekanan darahnya, nadinya berapa ya Bu. Darahnya normal ya Bu ya. Normal juga.
nadinya normal, lalu pernapasannya juga normal ya Bu. Lalu memeriksa kembali keadaan bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit. Lalu cek suhu tubuh bayi. Normalnya yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Lalu setelah itu kebersihan dan keamanan. Merendam semua peralatan bekas pakai di dalam larutan klorin 0,5% dan dekontaminasi selama 10 menit. Cuci bilas peralatan setelah didekontaminasi. Lalu membuang bahan-bahan terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Setelah itu membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban dan lendir ibu. Lalu bantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Ibu, permisi ya, saya bantu untuk bersihkan bekas tadi persalinan ya Bu. Ibu, saya pakaikan pakaian bersih dan keringnya ya Bu. Sudah ya Bu ya. Memastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan apa yang ibu inginkan. Ibu, ini si dedeknya ya Bu ya. Nanti si dedenya kasih ASI ya Bu. Pak, tolong tanyakan ibunya ya, ibunya mau makan apa. Soalnya kan tadi capek habis persalinan, pasti ibunya lapar, haus. Ibu mau makan apa, mau minum apa, nanti tolong bilang aja ke suami ibu ya, biar dibelikan makanan dan minumannya. Ibu harus minum, harus makan pokoknya ya Bu. Soalnya kan tadi capek, udah bersalin juga. Jangan enggak makan ya Bu ya. Lalu mendekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan dibilas dengan air DTT. Lalu setelah itu mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dalam keadaan terbalik dan merendamnya. Lalu setelah itu mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun dengan teknik 6 langkah. Yang pertama yaitu sisihkan baju hingga lengan, lalu membuka perhiasan jika memakai perhiasan, mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Lalu bilas. Lalu setelah itu melakukan dokumentasi melengkapi pantograf depan dan belakang, lalu periksa tanda vital dan asuhan kala 4. Cukup sekian yang dapat saya lakukan mengenai praktek APN atau asuhan persalinan normal. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.